Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat kita rayakan anugerah kehidupan. Hari ini Minggu Advent yang kedua, kita diajak mengalami proses menanti Juru Selamat dengan pembaharuan dan tobat. Dan proses itu tidak mengkhianati hasil. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Yuk kita berproses dalam kultur agraris untuk sabar, untuk bertekun, untuk improve diri hari demi hari menyambut Natal. Kita rayakan Ekaristi. Yuk. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru, di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Musim hujan masih malu-malu. Tiap sore mendung seperti ini, tetapi nanti nggak jadi hujan. Nggak tahu nanti malam hujan nggak, tetapi nyatanya mendung hari ini. Apa yang bisa kita pelajari ketika musim hujan mulai tiba? Ialah ketika Anda pulang dari gereja atau dari pekerjaan, kita akan melihat saudara-saudara kita dan mungkin di antara kita sendiri semangat dalam mempersiapkan tanah untuk ditanami. Doa-doa hari-hari ini adalah supaya Tuhan menurunkan hujan. Dan ini sudah tanggal 9 Desember. Sudah tampak tanda-tanda musim hujan, tetapi belum. Mudah-mudahan hari-hari ini, minggu-minggu ini, orang mencangkul, orang mempersiapkan pupuk, orang sudah menyiapkan benih, dan kemudian berproses saat demi saat berbulan-bulan untuk memberi pupuk di tanamannya, untuk menyianginya dari gulma, untuk memupuknya lagi, untuk mengusir burung-burung yang selalu datang dan memakan padi, dan akhirnya memanen dan kemudian menikmati hasil. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa segala sesuatu itu melalui proses, dan proses itu butuh waktu. Amin. Jadi ora sarwa dadakan. Di satu sisi bangsa Israel itu selalu ingin bertobat,
ning nyatane mletre, ning nyatane gedebus, ning nyatane lali karo liatan janjine di satu sisi. Tetapi di sisi lain Gusti Allah itu juga tidak jemu-jemu untuk ngopeni, ngutus para nabi, ngelingke lan mendampingi dalam perjalanan waktu yang panjang. Itu proses. Maka firman Tuhan dari surat Rasul Petrus sangat menarik untuk kita renungkan. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Lihat, bagi Tuhan itu tidak masalah satu hari atau 1000 tahun. Romo, saya itu dosa saya seperti tahun lalu, saya mau untuk mengatakan, apa-apa katakanlah dan bangunlah niat untuk memperbarui diri. Amin. Romo, saya sudah 23 tahun belum mengaku dosa sejak sakramen penguatan. Apa-apa 23 tahun ki durung 30 tahun. Iya, serius. Anda yang tidak pernah mengaku dosa, serius. Jangan Anda menunda-nunda. Masalahnya itu bukan soal menunda. Ning awake dhewe iki ra ngerti kapan sowan Gusti iki lho, masalahe mung kuwi jane. Ya toh? Dene tanggane dhewe kae crita nek ngaku dosa wis 35 tahun yo ora apa-apa. Ayo nek umurmu kuwi tambah 35 saka saiki. Nek sesuk tini-tini barang Gusti piye? Tetapi bahwa sesuatu itu berproses, bagi Tuhan no problem. Sehari 10 tahun ora masalah saka Gusti Allah, dan Tuhan akan tetap setia mendampingi. Dikatakan mari kita lihat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan sabar terhadapmu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, ayo, hari-hari ini ada sakramen tobat. Tiap hari selalu dimulai Senin, Selasa, Rabu biasanya untuk rapat, Kamis, Jumat, terus di mana-mana. Kalau bukan jatah Anda, jangan menjadi alasan iki jatahku wis kliwat. Ora wong jadwal yo dijalke kabeh umat ngerti jadwal bulanane para romo dan romo siapa. Bahkan kalau mengatakan aku wegan karo Romo Agus, ana Romo Andika, ana Romo Dani. Jadi kurang apa Gusti Allah renoto awake dhewe menunggu dan mengajak kita untuk bertobat. Maka jangan ada yang tidak mengaku dosa tahun ini. Walaupun nyenengke Romo ni ora seneng Romo niki ngrungokke dosa. Ya, Romo sing kangen ra kelingan ngapain nyenengke dosane wong. Tetapi itulah yang ditunjukkan Allah dalam pelayanannya melalui gereja, baik pada romonya yang di kamar pengakuan, pada umatnya yang terus ingin memperbarui diri dalam hidup. Amin. Ayo, apel ya. Ben romone lempe-lempe ya apa-apa. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya itu hidup di abad ke-8. Abad ke-8 sebelum Masehi itu antara tahun 800 sampai tahun 700 sebelum Gusti Yesus miyos. 7 atau 8 abad sebelum Gusti Yesus miyos. Ditambah 20 abad sesudah Masehi, jadi kurang lebih wis 17 abad, 1700 tahun yang lalu, 2700 tahun yang lalu. Nabi Yesaya, dan diceritakan betapa umatnya itu berguguk, betapa umatnya itu tidak kenal Tuhan lagi, betapa ketidakadilan merajalela, dan Tuhan
tetap berharap bahwa umatnya itu bangkit, semangat baru dan bertekun. Itu diwartakan oleh Nabi Yesaya. Dan umat diajak untuk bertekun, walaupun nyatanya baru sudah 700 tahun Sang Mesias Nios, tetapi pengharapan itu ditumbuhkan dalam kegembiraan dan optimisme. Maka beriman itu gembira dan berpengharapan. Ada dokumen dari Vatikan namanya Gaudium et Spes. Gaudium itu kegembiraan, Spes itu harapan. Maka hidup selalu diletakkan dalam kegembiraan dan harapan. Kalaupun kita membangun diri dan jatuh bangun untuk menjadi suci, itulah proses yang butuh waktu. Maka tuntutan bagi diri kita masing-masing, sing sabar ngancani siji karo liyane. Bapak itu dia ora berubah, nek karo fungsi ABCD, sing sabar. Mesti kowe nek nyeleke andhok ora dijereng, sing sabar. Ibu ini masak mesti kasinen, sing sabar. Ya, bukan berarti tidak mau berubah. Tetap dikandani, tetap dikancani supaya yang kamu inginkan, yang kita inginkan terjadi. Tetapi tidak banyak hal itu lalu sakit-sakit. Wong kaya nang gereja mesti telat. Minggu ini telat. Minggu ini ya telat. Saiki ya telat. Sing sabar, sapa to sing gelem telat? Kabeh wong ora gelem telat. Sowan Gusti. Ning nyatane kok telat terus, ya wis ge. Sing sabar, rasa batin. Amin. Ayo, hidup itu gembira, penuh pengharapan dan penantian kita akan Sang Juru Selamat akan segera terlunasi dengan perayaan Natal, dengan semakin siapnya kita menyambut Tuhan kapanpun Tuhan datang. Dan selalu Advent itu menampilkan dua tokoh setidaknya, Yohanes Pembaptis dan Maria. Titeni nanti ya ada. Dan hari ini kisahnya Yohanes Pembaptis. Kedatangan Mesias diyakini oleh bangsa Israel akan didahului oleh kedatangan seorang nabi atau tokoh besar. Mereka berharap mungkin Elia, mungkin Nabi Musa, mungkin nabi yang lain. Dan muncullah Yohanes, tokoh karismatik, Elia baru, Musa baru, yang kemudian daripadanya diperkenalkan oleh Yohanes sosok Mesias. Dan Yohanes yang mempersiapkan umat untuk bertobatlah demi pengampunan dosa. Dan gereja menyediakan instalasi tobat itu dalam sakramen tobat. Yo, kalaupun Anda kemudian kerentek akar dosa, jangan pernah ada rasa takut dan deg-degan. Kalaupun ada rasa itu, lawan. Karena nanti ketika kita merayakannya, ayem. Dan itu Tuhan terima kasih. Dan sakramen tobat itu bukan sakramen basa-basi. Maka bahkan Anda tidak perlu mengulang-ulang dosa, bukan. Mengulang-ulang pengakuan yang dulu sudah diakukan sebesar apapun dosa itu. Contoh, Romo saya itu selalu dihantui oleh kelakuan saya ketika muda. Karena dulu saya pernah aborsi umpamanya. Ya, ini hanya contoh dan bukan nyata, tetapi contoh yang umum. Terus Romonya akan bertanya, Bu, dulu apakah dosa ini pernah dilakukan pada seorang Romo? Sampun Romo pun tapi tiga pun ninjak boten sanali Gusti sampun paring pangapura. Bahwa secara psikologis Anda masih gelisah, pulihkanlah dirimu, tetapi dari pihak Allah, Allah mengampuni. Real banget. Dan betapa aku sendiri kalau menerima sakramen tobat itu selalu mergidik, selalu merinding ketika seorang imam mengatakan, dan aku membebaskan engkau
dari segala dosa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keren loh, keren loh. Bukan hanya dosa yang diakukan, segala dosaku. Maka itu harus membakar dan menyemangati setiap pribadi untuk melakukan mengalami cinta Tuhan yang mengampuni sehingga hidup lebih bergembira, berpengharapan dan mengalami Tuhan. Yuk kita teruskan permenungan Advent kita. Natal semakin dekat, kita memasuki